Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone kelas murah meriah terbaru dari Realme, yakni Realme C21Y. Ini adalah smartphone entry level terbaru yang memiliki sejumlah kelebihan. Ini diantaranya adalah baterainya berkapasitas 5000 mAh, udah mengusung layar mini drop full screen, udah dilengkapi dengan fingerprint sensor dan dilengkapi dengan triple kamera di belakangnya. Dan sebenarnya kelebihan lain dari smartphone ini adalah performanya yang lumayan kencang karena udah ditenagai oleh chipset Uni SoC Tiger T610. Ini chipsetnya itu yang mungkin sekelas di bawahnya Uni SoC Tiger yang dipakai di Advent GX. Dan ini performanya jelas lebih kencang dari Helio G35 yang biasanya dipakai Realme kelas seri C ini. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone ini, langsung kita lakukan unboxing aja. Oke, ini Realme C21Y nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian? Ini tentu saja ada buku petunjuk penggunaan, ini ada kartu garansi, kemudian ini unit smartphone-nya. Saya dapat varian warna biru. Kemudian kita dapat charger, nih dayanya 10 watt. Kemudian kita dapat kabel micro USB. Ini micro USB apa ya? Ya, ini kabelnya masih micro USB. Dan tak lupa kita dapat SIM card ejector. Oke, paket pembelian dari smartphone Realme C21Y ini cukup standar, tidak dilengkapi headset ya. Oke guys, ini unit smartphone Realme C21Y. Ini teman-teman mungkin protes ya dari Realme seri C15 atau mungkin C sebelumnya sampai sekarang C21Y itu desainnya mirip-mirip, bentuknya seperti ini. Dan kita lihat housing kameranya kotak begini, bentuknya kayak dadu, dan perbedaannya cuma di tekstur casing belakangnya. Mungkin teman-teman bosan dengan desain ini ya, semoga nanti Realme C series berikutnya bakal ganti desain ya, tapi kita harus puas dulu dengan desain yang seperti ini. Sekarang kita lihat di sini desainnya memang sebenarnya cukup unik untuk casing belakangnya. Ini bentuknya kayak silang begini. Realme menyebutnya sebagai geometry crosshatch design. Ya, bentuknya seperti ini yang teman-teman lihat. Kalau kita geser-geser begini, pantulannya dinamis ya, lumayan keren. Dan di sini ada logo Realme-nya. Untung ukurannya nggak terlalu gede ya logonya. Sementara di sisi depan ini nggak jauh beda dengan smartphone lain, dengan poni minimalis di bagian atasnya sini. Kemudian kita lihat di sini frame-nya ini terbuat dari bahan plastik, dan casing belakangnya ini ada teksturnya. Jadi nggak gampang meninggalkan jejak sidik jari ataupun licin, nggak. Jadi pegangnya itu mantep, dan ketebalannya juga nggak terlalu tebal-tebal amat. Ya memang termasuk tebal tapi masih bisa dimaafkan karena baterainya berkapasitas 5000 mAh. Dan kelebihan lain dari smartphone ini adalah durabilitasnya sudah teruji karena sudah mengantongi sertifikat TUV Rainline Durability. Jadi durabilitasnya itu sudah terjamin. Kalau kita jatuh-jatuh karena aksiden, aman. Dan tentunya jangan dibanting, karena ya jangan dibanting aja, kasihan gitu HP-nya. Oke, kita lihat dari sisi depan ini ada lubang kamera depan di sini, dan ini udah terpasang screen guard dari bawaan pabriknya. Dan di sini kita lihat ada earpiece-nya, sensor-sensornya juga di sini. Di bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Ini bezel bawahnya lumayan tebal ya. Kemudian di sisi belakang nih kita lihat ada sensor sidik jarinya. Di sini ada 3 buah kamera yang tersusun dengan housing yang sama seperti Realme C series lainnya. Kemudian di sini ada logo Realme, dan kebetulan nih speakernya itu di sisi belakang begini. Kemudian kita lihat di sisi atas nih nggak ada tombol atau port apapun, dan di sisi kanan ini ada tombol power dan ada volume rocker. Sementara di sisi bawah ini ada port micro USB, ada microphone dan port audio 3,5 mili. Sementara di sisi kiri ada slotnya, kita coba buka. Oke, ini Realme C21Y ini sudah mengusung triple slot, jadi kita bisa menggunakan dual SIM sekaligus dengan micro SD tanpa harus ganti-ganti. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroan dari smartphone Realme C21Y ini. Kita lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Realme C21Y nya sudah saya lakukan setup, dan ini adalah tampilan antar mukanya. Ini teman-teman buat yang udah pernah pakai Realme gak akan asing lagi karena udah mengusung antar muka Realme UI. Dan ini layarnya berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ ya, standar untuk kelas entry level.
tapi ini kualitasnya lumayan bagus. Warna yang keluar cukup memanjakan mata ya dengan harga segini, dan viewing angle-nya juga luas. Kita lihat dari sisi samping begini, kita lihat cukup luas, dan respon touchscreen-nya juga termasuk responsif ya gitu. Kemudian kita lihat aplikasi bawaannya. Di sini aplikasi bawaan kita lihat ada aplikasi bawaan Google seperti Google, Gmail, Maps, dan teman-temannya. Kemudian kita lihat aplikasi bloatware alias aplikasi bawaan yang mungkin nggak kita pakai. Ini ada Agoda, kemudian ada Baca Plus, ada aplikasi Booking.com. Kemudian di sini ada aplikasi tambahan seperti Lazada, JNT Express, terus di sini ada TikTok dan WPS Office. Mungkin itu aja, nggak terlalu banyak tapi juga nggak sedikit-sedikit amat ya. Aplikasi bawaannya seperti itu, dan kita lihat beberapa fitur yang dimiliki smartphone ini. Ini smartphone ini dibekali dengan memori internal berkapasitas 64 GB, ada juga varian yang 32. Cuman saya beli yang 64 GB nih, yang kosong 49,64 GB. Ya, ini Realme ini udah menggunakan Realme UI dan basisnya adalah Android 11 ya, Android 11. Ini fitur keamanan dari Realme C21Y cukup lengkap, ada screen lock, fingerprint, dan face unlock. Juga kita bisa pakai pin juga buat ngelock screennya. Berikutnya kita coba cek di device info HW. Di sini ada kodenya Realme RMX3261 atau C21Y, sudah menggunakan Android 11. Kita lihat di sini SoC-nya menggunakan Uni SoC dan serinya adalah Tiger T610, sedikit di bawahnya Tiger T618 yang dipakai di Advance GX. Ini terdiri dari dua cluster, yakni dual core 1,8 GHz untuk Cortex A75 dan 6 core atau hexa-core dengan kecepatan 1,8 GHz untuk Cortex A55. Kemudian grafisnya kita lihat dia pakai Mali G52. Dan ini sistem operasinya udah pakai Android 11. Layarnya HD Plus dan refresh rate-nya standar 60 Hz. Kemudian di sini penggunaan memori internal dan RAM-nya, ini free RAM-nya cukup lumayan ya, free RAM-nya. Ini informasi tentang kameranya, baterai 5000 mAh ya. Keunggulan smartphone Realme C21Y ini adalah kameranya. Ini dibekali dengan 3 buah kamera di sisi belakangnya. Ini kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel dan kamera kedua dan ketiganya itu 2 megapiksel yang berfungsi sebagai black and white, dan yang satunya lagi sebagai depth sensor. Kita coba buka aplikasinya. Ini tampilan aplikasi kamera dari Realme C21Y. Ini di atasnya ada menu setting, ada beautify, ada setting HDR, kemudian ada lead flash dan Google Lens. Sementara di sisi samping ini ada pilihan untuk zoom ya, zoom 1 kali atau lebih, tapi ini digital zoom. Sementara di sisi bawah ini ada pilihan untuk mode. Kita lihat coba di settingannya. Di settingannya ini ada settingan teknis yang kita perlukan seperti fingerprint shutter, save location, logo watermark, dan sebagainya. Kemudian kita lihat mode-mode yang tersedia. Di sini ada mode video, mode portrait. Kemudian kita lihat ada mode-mode yang lain seperti mode burst, filter, time lapse, pro, panorama, dan slow motion. Di bawahnya juga ada mode makro. Kita coba lihat mode pro-nya. Di mode pro ini cukup mengejutkan dengan smartphone yang harganya murah meriah seperti Realme C21Y ini dilengkapi dengan mode pro yang cukup lengkap. Ada shutter speednya, kemudian ada autofocus, kemudian ada ISO, bisa kita atur sesuai kebutuhan ya, jadi cukup lengkap. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil kamera dari Realme C21Y ini, kita coba dulu. Oke guys, ini adalah salah satu hasil jepretan dari smartphone Realme C21Y. Kita lihat di sini dapat detailnya lumayan dapat, meski kondisi cahayanya nggak terlalu terang ya. Ini detailnya lumayan dapat, noise-nya masih aman terkendali. Kita coba lihat foto lain, fokusnya lumayan cepat ya, detailnya lumayan untuk harga segini. Kemudian kita lihat foto yang lain, warnanya juga saturasi warnanya sudah sedikit lebih, saturasinya lebih tinggi dari aslinya, jadi warnanya lebih nendang tapi nggak berlebihan, masih enak dilihat. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil kamera depannya, kita coba terlebih dahulu. Ini hasil jepretan kamera depan dari Realme C21Y.
Ya kita lihat di sini cukup standar ya, detailnya juga dapat meskipun nggak terlalu tinggi, dan ini beautify-nya juga nggak terlalu lebay, tapi secara umum udah cukup bagus. Oke, impresi awal kamera dari Realme C21Y ini cukup menarik dengan harga murah, tidak jelek tapi juga masih memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, berikutnya kita coba kualitas dari speaker Realme C21Y ini untuk memutar ringtone. Ini ada beberapa ringtone bawaan, kita coba putar. Oke, impresi awal suara dari Realme C21Y ini cukup jernih, cukup memadai untuk dengerin musik. Cuman menurut saya sedikit kurang keras suaranya, kurang lantang gitu ya. Oke, impresi awal smartphone Realme C21Y ini cukup solid. Dilihat dari spesifikasi SoC-nya ini cukup menarik. Performanya mungkin 11-12 dengan Helio G70 mungkin ya. Dan di sini dia juga mengantongi sertifikat durabilitas dari TUV Rainland, menjadi nilai tambah tersendiri. Cuman dia desainnya itu dari Realme C sebelumnya sampai sekarang itu begini-begini aja, tidak ada perubahan yang radikal gitu ya. Dan kita lihat di sini build quality-nya sebenarnya cukup solid, cukup enak digenggam ya. Oke, ini merupakan salah satu smartphone entry level yang cukup layak dipertimbangkan. Oke, sementara sampai di sini dulu ulasan mengenai Realme C21Y. Review lengkapnya nanti akan saya unggah ke blog. Sampai di sini dulu ulasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.